Self service itu kayak model pemberian layanan korporasi ataupun organisasi ya, dalam hal ini Kementerian Keuangan, yang awalnya itu di berbagai tempat jadi satu. Sebenarnya yang paling penting ya, ada 3 lagi istilah yang dikenal dalam self service, Mas Resi. Apa tuh? People, proses bisnis yaitu SLA, kebijakan, peraturan, dan teknologi. Halo Sobat Kiko, selamat datang di podcast Buletin Kinerja Live bersama saya Resi Aryasa Kodri dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik Sobat Kiko sekalian. Apa itu? Nah, kita akan membahas terkait dengan share service. Nah, untuk membahas topik tersebut, kita kedatangan 2 tamu istimewa nih ya. Langsung aja kita sapa yuk. Yang pertama adalah Mas Nanang. Halo Mas Nanang, gimana kabar ya? Halo Mas Resi, Alhamdulillah sehat. Mas Resi sehat? Alhamdulillah, baik Alhamdulillah. Nah, Mas Nanang ini Sobat Kiko sekalian ya, beliau merupakan Digital Transformation Officer dari Central Transformation Office Kementerian Keuangan. Dan narasumber kita yang kedua tidak kalah elegannya nih ya. Tidak lain dan tidak bukan adalah Mbak Meta. Halo Mbak Meta. Halo Mas Resi. Gimana kabarnya Mbak Meta hari ini? Alhamdulillah sehat. Mas Resi gimana? Alhamdulillah baik dong. Sobat Kiko sekalian, Mbak Meta ini merupakan Kepala Subbagian Perbendaharaan 1 dari Biro Perencanaan Keuangan Kementerian Keuangan. Nah Sobat Kiko sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik terkait dengan share service. Tapi sebelum kita masuk ke dalam share service itu sendiri, ada baiknya kita harus mengenal terkait dengan postur anggaran di Kementerian Keuangan. Nah, Sobat Kiko sekalian, saya ingin bertanya nih kepada salah satu narasumber di sini ya. Gimana sih postur anggaran di Kementerian Keuangan itu sendiri? Nah, mungkin untuk menjawab pertanyaan ini saya ingin mempersilahkan kepada Bu Meta dulu nih, Bu. Kira-kira bisa tolong dijelaskan Bu sedikit terkait dengan bagaimana sih postur anggaran di Kementerian Keuangan? Silakan Bu Meta. Ya, Mas Resi. Kementerian Keuangan termasuk BLU ya, sekarang mengelola anggaran yang cukup besar Mas Resi, yaitu sekitar 51,91 triliun rupiah. Namun jika tidak termasuk BLU yang kita kelola hanyalah 35,87 triliun rupiah. Nah, dari 35,87 triliun rupiah tersebut Mas Resi, ada yang namanya program dukungan manajemen yaitu sebesar 33,37 triliun rupiah. Atau kalau kita persentasekan yaitu 93,06%. Apa sih program dukungan manajemen? Ini adalah program yang terdiri dari belanja yang sifatnya operasional, yaitu belanja pegawai, pemeliharaan, dan belanja modal. Nah, inilah hubungannya ke share service ya. Karena share service sendiri ini terkait administrasi dan operasional yang ada di penganggaran. Nah, di program dukungan manajemen ini anggarannya lebih dominan di terkait operasional. Gitu Mas Resi. Oh, oke, baik. Jadi memang share service ini nanti arahnya ke arah terkait bagaimana pengelolaan anggaran untuk mensupport ya unit teknis di Kementerian Keuangan, begitu ya Bu ya. Nah, terkait dengan upaya nih ya Bu ya, upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan sendiri itu untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran gitu di sini. Itu seperti apa ya Bu? Mungkin Ibu bisa coba berikan gambar sedikit Bu. Ya, dalam pengelolaan keuangan ya kita sebenarnya sudah mengawal dari perencanaan penganggaran ya Mas Resi. Di mana di perencanaan penganggaran alokasinya kita usahakan efisien dan efektif. Namun ada satu kata lagi yaitu akuntabilitas. Nah, bagaimana kita menjaga akuntabilitas berarti kan pelaksanaan anggarannya harus berkualitas ya. Nah, caranya yang kita terapkan adalah pertama di aspek belanja modal. Nah, belanja modal ini kita menerapkan agar Satker itu mempercepat belanja modalnya. Yang mana Satker kita minta untuk menyusun timeline dalam pengadaannya.
Dan kemudian dari Probity Audit juga didukung oleh Inspektorat Jenderal, ini juga mempercepat dan mengidentifikasi resiko dari belanja modal tersebut. Nah, yang kedua adalah dalam menjaga kualitas sebenarnya Mas Resi ya. Kita itu ada aplikasi pengolahan keuangan yang dari hulu ke hilir ya, yaitu Sakti. Nah, itu di mana dari Sakti pun nanti kita sudah ada juga aplikasi nama Omspan. Nah, aplikasi Omspan sendiri itu ada yang namanya kinerja anggaran. Nah, dengan ada kinerja anggaran yang terrekod langsung seperti itu, otomatis kan Satker itu lebih hati-hati ya dalam bertransaksi. Jadi segala kegiatan transaksinya itu sudah ternilai kinerjanya. Nah, yang ketiga Mas Resi, kita sudah ada beberapa otomasi ya. Misalnya otomasi dalam perjalanan dinas, mungkin nanti dari Pak Nanang bisa menjelaskan. Namun ada juga yang kita namanya sekarang standarisasi atau penyerahan birokrasi, yaitu dalam pengolahan gaji dan tukin. Nah, ini cara-cara yang kita lakukan dalam pengolahan keuangan agar pengolahan keuangan kita berkualitas. Begitu Mas Resi. Wah, berarti memang Sobat Kikos sekalian ya, ternyata sudah sangat banyak sekali inovasi ya yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggarannya. Dan tentunya salah satunya adalah melalui kebijakan terbaru nih ya yang dinamakan share service ya. Nah, oke, mungkin kita langsung masuk nih Mbak Meta ya. Nah, terkait share service itu sendiri kira-kira apa sih itu Mbak? Bisa tolong dikasih tahu nggak kepada Sobat Kikos sekalian ya? Ini mungkin dua kata share service, tapi kita jarang mendengarnya. Namun kalau di dunia luar ini sudah biasa Mas Resi ya. Di sektor swasta, apalagi di perusahaan global, nah ini sudah biasa sekali. Namun kalau di Indonesia memang sektor publiknya belum banyak yang melakukan share service. Nah, share service sendiri itu apa adalah kita mentransisi fungsi dan sumber daya yang mungkin sebelumnya ada di kantor cabang atau kita di satuan kerja, nanti akan dipindahkan itu ke suatu unit yang mana unitnya dedicated. Unitnya itu bisa unit khusus atau merupakan peluburan dari unit lainnya. Nah, apa saja sih yang bisa ditransisi itu adalah fungsi-fungsi yang sifatnya administratif, repetitif, dan high volume. Nah, tadi yang saya bilang tuh program dukungan manajemen, isinya kan high volume ya, belanja pegawai, tiap bulan kita melakukan transaksi. Belanja operasional tiap bulan pasti repetitif ya. Nah, inilah yang fungsi yang akan ditransisi kepada share service. Nah, istilahnya adalah share service center. Namun kalau di Indonesia sendiri, Mas Resi, itu sektor publiknya baru di beberapa tempat ya. Misalnya di PT Pertamina, PT Telkom, dan di PT Pelindo. Nah, di kementerian sendiri kita belum ada, nah mungkin kita bisa menjadi gebrakan baru ya untuk melakukan, mengimplementasikan share service ini. Gebrakan kayak gini mungkin ya? Oke. Itu mau gebrak meja ya Sobat Kikos sekalian. Oke, nah kalau dari Mas Nanang sendiri nih Mas, kira-kira insight terkait share service itu apa? Bisa mungkin ada pandangan lain dari Mas Nanang mungkin? Silakan Mas Nanang. Sejalan sebenarnya. Kalau share service itu di Kementerian Keuangan, upayanya cukup lama sebenarnya. Sejak 2014, cukup lama ya. Berapa tahun tuh? 9 tahun. 9 tahun inisiasinya. Waktu itu dari McKinsey. Dari tim McKinsey itu salah satu rekomendasinya itu dengan besarnya Kementerian Keuangan, tadi 93% lebih. Ternyata dukungan manajemen ya anggarannya itu sangat signifikan. Anggaran ini tersebar ke semua satker yang ngerjain administrasinya di masing-masing satker. Tadi contohnya adalah gaji misalkan. Jadi gaji itu dikerjain oleh masing-masing satker tuh. Ada hampir 900 ya, 800-an lebih satker. Itu ngerjain untuk hal yang sama. 2022 eksekusi pertama kali Kementerian Keuangan, semua gaji sudah bisa dilakukan oleh Sekretariat Jenderal. Jadi nggak ada lagi tuh proses yang dilakukan di multiple lokasi, multiple unit terpusat di Sekretariat Jenderal. Ini sebenarnya share service itu kayak model pemberian layanan korporasi ataupun organisasi ya, dalam hal ini Kementerian Keuangan, yang awalnya itu di berbagai tempat jadi satu. Emang kita fokusnya untuk yang bisa di share service kan itu adalah layanan yang sifatnya tadi administratif, repetitif, dan volumenya memang sangat besar karena akan memberikan dampak yang cukup signifikan. Skala ekonominya akan lebih besar, efisiensinya akan besar. Kemudian kita bisa mendorong unit-unit satker itu fokus ke core bisnisnya. Jadi kalau Mas Reski di BPPK fokusnya ya memberikan pendidikan,
bimbingan pelajaran ke pegawai Kementerian ataupun PNS di luar Kementerian Keuangan. Itu sih. Oke, berarti dan untuk share service ini memang fokusnya mungkin dalam waktu dekat ini kita cari yang sifatnya transaksional, tapi kita berkembang dengan kita semakin banyak belajar ya, sebenarnya bisa naik levelnya itu nggak hanya transaksional, nanti ya hal-hal yang strategis, memberikan insight ke pimpinan kita, karena akhirnya datanya itu bisa kita govern dengan baik, kita kelola dengan baik. Datanya awalnya terpencar, ini jadi satu, bisa kita analisis tuh behaviornya, kemudian manfaatnya untuk pengambilan keputusan. Jadi bisa sampai sejauh itu ya, Mas? Iya, sangat potensial sekali. Dan itu praktek yang dilakukan tadi kalau cerita di korporasi, di global, udah sampai ke ranah business insight. Oh gitu, jadi sudah sampai strategic level ya? Strategic level. Cuman untuk di Kementerian Keuangan memang harus bertahap tuh. Dengan kondisi sekarang, kita di sisi transaksional dulu levelnya. Ya. Berarti kalau memang kita mengadopsi ya dari beberapa korporasi besar ya terkait dengan hal ini untuk penerapan share service itu ya. Nah, kira-kira yang Mas Nanang tahu nih ya, nah itu best practice dari share service ini sudah diterapkan di mana aja itu, Mas? Kalau pertanyaannya best practice sebenarnya agak ragu-ragu untuk menjawabnya. Karena saya lebih concern ke fit ya daripada best, memadai, yang tepat. Karena tiap bisnis best practice di satu tempat itu nggak relevan sepanjang masa. Jadi mungkin dia best saat ini, ke depan nggak best. Diterapin di tempat lain nggak best. Tempatin ke kita belum tentu cocok. Cocok. Jadi kita mencari pola yang paling fit untuk Kementerian Keuangan. Yang Kementerian Keuangan lakukan, ini komitmennya sebenarnya mulai dari Menteri Keuangan. Jadi dari top leaders kita itu sangat mendukung dan ini menjadi key untuk share service di Kementerian Keuangan jalan untuk kita bisa nerapin dengan plus minusnya ya. Tetapi yang sudah bisa kita lihat adalah kita memastikan semua layanan untuk pembayaran gaji itu full oleh Kementerian Keuangan di Setjen. Jadi unit Satker itu enggak lagi. Mereka nggak ngurusin lagi mengenai gaji. Bayangkan, mereka sangat terbantu nggak? Iya, betul. Kemudian yang kedua Tukin. Tukin belum 100% full, tersentral gitu. Kita share service-nya mungkin bisa saya katakan 80% lah. Karena masih ada peran di masing-masing satker untuk proses administrasinya. Kemudian kita juga mulai masuk di Iperjadin, walaupun ini masih piloting dan sedang ya. Kita start itu sekitar bulan September di Sekretariat Jenderal sama Inspektorat Jenderal. Nanti BPPK pasti pengen ikut juga tuh. Rasain enaknya pakai Iperjadin. Jadi perjalanan dinas dengan probis yang jauh lebih enak dibandingkan dengan kondisi yang saat ini. Wah, menarik. Kemudian Common Expand juga udah beberapa proses. Kita udah kerjasama dengan perbendaraan, platform pembayaran pemerintah itu ada untuk membayar listrik. Jadi unit satker-satker di seluruh Indonesia untuk pembayaran listriknya, prosesnya tagihannya itu langsung terpusat di perbendaraan. Jadi langsung melalui Sakti. Jadi mereka nggak ada lagi tagihannya dari PLN ke mereka, kemudian mereka membayar ke PLN, nggak lagi. Jadi sangat membantu. Dengan bantuan itu kan harapannya tadi biaya administrasi depan Bu ya, biar nanti lebih efisiensi. Memang tujuan saat ini yang kami lihat adalah cost reduction ya untuk Dukman. Nanti bisa dialihkan untuk hal-hal yang lebih strategis. Gitu ya. Nah mungkin dari Mbak Meta sendiri, dengar-dengar nih Mbak kan sudah melakukan benchmarking ya ke beberapa tentunya unit ya di seluruh Indonesia ya terkait dengan penerapan share service itu sendiri. Nah itu kira-kira gimana tuh Mbak? Apa knowledge yang Mbak dapatkan dari share service yang diterapkan di beberapa perusahaan besar? Gimana Mbak, silakan. Iya, sebenarnya kalau kita bilang ya menuju sesuatu kita perlu tahapan ya. Nah, kalau tahapan, gitu ya, ada langkah-langkah yang harus kita jalankan. Nah, langkah pertamanya itu Mas, dari beberapa teori ternyata pas kita datangi dan lihat ternyata tahapan pertama itu adalah strategi. Apa sih strategi itu? Kita harus punya visi, tujuan. Nah, tujuan dari share service ini apa Mas? Nah, tujuan itu harus datang dari high level.
Nah, bukannya dari hati ya Bu tujuan? bukan, tujuannya tetap dari high level. Nah, yang tadi disampaikan Pak Nanang, mungkin dalam tahap sekarang kita cost reduction ya, efisien. Tapi kalau tujuan share service sendiri ternyata bukan hanya itu Mas. Bisa jadi kita tujuannya kontrol, berarti kita ingin mengontrol kegiatan atau proses bisnis dari satuan kerja yang ada di Kementerian Keuangan. Atau tujuannya adalah transparansi, kita agar mengurangi fraud. Atau tujuannya adalah kita ingin meningkatkan produktivitas sehingga engagement kita ke customer itu lebih kuat gitu. Nah dari tujuan itu Mas, beberapa instansi atau perusahaan itu baru menganalisis kondisi saat ini untuk mengetahui apa sih kondisi masa depan yang diinginkan. Nah mereka misal cost reduction ya yang tadi disampaikan Pak Nanang gitu ya. Nah di situ mereka itu melakukan suatu analisis, istilahnya itu namanya FTE. Full time equivalent. Mungkin kita beban kerja lah ya, analisis beban kerja. Nanti Mas Resi mengisi suatu matriks. Mas Resi itu bekerja itu butuh berapa lama. Nah, itu dicek untuk semua pegawai. Kemudian nanti supervisor atau atasan akan mereview. Nah, di situ bisa ketahuan kalau Mas Resi dialihkan ke fungsi share service, berarti kan akan ada efisiensi ya, di mana Mas Resi efisiensinya adalah dari Mas Resi bisa melakukan pekerjaan yang sifatnya core bisnis, yang tadi dibilang Mas Nanang ya, yaitu lebih ke strategis, pekerjaan yang lebih strategis. Nah itu yang dilakukan. Nah namun kita yang namanya kita di pemerintah Mas Resi ya, saat menyusun strategi otomatis kita akan berbenturan dengan apa Mas Resi? Kebijakan. Nah itu dia tuh kebijakan ya. Kita banyak. Nah seperti apa Bu kebijakan di kita sih? Apakah sudah mendukung terkait dengan penerapan share service itu? Nah mungkin bisa kebijakan ini lebih ke tanggung jawab setiap orang dalam level pengelolaan keuangan. Setiap orang ya Bu? Iya, misal di pengelolaan keuangan kita kenal PPK ya. PPK itu kan bertanggung jawab material ya Mas Nanang ya. Nah yang tadi disampaikan Mas Nanang, pengelolaan gaji dan tukin yang sekarang sudah ditarik ke pusat ya, itu kan PPK-nya yang bertanggung jawab atas segala macam pengeluaran gitu. Nah, kebijakan ini yang harus dipegang. Namun kalau share service kita tetap resikonya nanti di satuan kerjanya, Mas. Jadi si share service ini hanya mengambil proses bisnis yang tadi administratif, repetitif, high volume, tapi resiko tetap di satuan kerjanya. Satuan kerjanya tetap harus ada melakukan evaluasi atau monitoring dan menjaga kualitasnya gitu. Nah setelah kita menyusun strategi Mas Resi, yang kedua langkahnya adalah mendesain. Kita udah nyusun strategi nih capek-capek, masa nggak kita desain gitu ya. Nah desain ini yaitu kita menyusun SLA. SLA-nya seperti apa? Iya benar. Nah kemudian kita juga mulai menyusun share service center. Kita istilah share service center itu adalah unit yang nanti mengelola share service ini. Itu skop pekerjaannya apa sih? Karena yang mau kita ambil adalah skop pekerjaan kantor cabangnya atau satuan kerjanya gitu. Gitu. Nah orang yang sudah nyaman nih mengerjakan sesuatu administratif yang berulang segala macam, pekerjaannya akan diambil alih. Berarti kan akan ada efeknya ya. Nah kita analisis tuh efeknya apa? People-nya gimana gitu lah. Mereka harus kita upskilling. Karena di ASN kita nggak mungkin memecat ya. Berarti kita harus melakukan upskilling. Upskilling untuk mereka bisa mungkin pindah ke service centernya. Atau mereka pindah ke divisi lain yang sifatnya teknis. Mungkin di perpajakan yang dulu dia mengerjakan belanja pegawai. Atau yang tadi disampaikan distrik, mungkin dia bisa menjadi AR gitu harapannya. Itulah mendesainnya. Setelah kita desain Mas Resi, kita yang namanya itu adalah build. Build itu adalah kita bangun fasilitasnya. Di share service center otomatis kita membutuhkan yang namanya teknologi. Teknologi itu pasti nomor satu karena kita mengambil beberapa proses bisnis. Satkernya ada di Papua, tapi proses bisnisnya ada di Jakarta. Itu misalnya. Nah itu teknologi harus kita build. Kemudian juga orang-orangnya. Orang-orangnya bagaimana people-nya. Standarisasi proses bisnisnya harus jelas. Nah setelah kita build, baru kita deliver namanya. Deliver itu mengimplementasikan share service itu. Nah yang terakhir baru innovate. Innovate ini kita mereview, memonitoring, mengevaluasi. Karena yang namanya share service yang kita kenal ya Mas Nanang, continuous improvement ya. Karena kita akan dipengaruhi oleh teknologi sehingga kita harus continuous improvement. Jadi jangan stuck kalau udah berhasil di satu, misalnya tadi disampaikan Mas Nanang, di Perjadin ya, sebenarnya itu masih continuous improvement gitu ya Mas Nanang ya. Gitu. Berarti ada 3 kunci ya Sobat Kiko sekalian. Yang pertama tadi strategi ya. Yang kedua itu adalah teknologi. Nah yang ketiga adalah continuous improvement. Nah itu 3 hal kunci ya
untuk keberhasilan penerapan share service di Kementerian Keuangan. Nah, tapi Mbak Meta nih ya, kembali lagi nih. Tapi emang seberapa penting sih share service itu buat kita nih di Kementerian Keuangan? Karena kan memang kita sudah dikenal ya, Kementerian Keuangan sudah mapan nih ya. Nah, seberapa penting nih share service ini bagi kami di Kementerian Keuangan, bagi kita lah seperti itu. Kalau menurut saya sih sangat penting ya Mas Resi. Kenapa tuh sangat penting? Kita Kementerian Keuangan dan core bisnis kita ada di pendapatan ya salah satunya. Oh iya juga pendapatan sih ya. Untuk negara kita gitu ya. Nah, kalau kita bisa upskilling, mengalihfungsikan SDM kita untuk yang sifatnya strategis, alangkah baiknya gitu ya. Dan administratif ini bisa dialihfungsikan dengan teknologi tadi atau dengan share service tadi gitu ya. Jadi yang misal ya Mas Resi, sekarang PPSPM. Di Satker A, PPSPM-nya itu mengerjakan sehari itu cuma 10 dokumen. PPSPM itu apa coba ke situ Sobat Kiko, Mbak? Gimana? Ya, Mbak? jadi ini yang nanti memastikan setiap dokumen-dokumen yang kita akan bayarkan itu dipastikan dulu ya, udah valid dulu sebelum diajukan surat perintah bayarnya gitu ya. Jadi ini orang yang sangat penting nih mau menjaga akuntabilitas dari setiap transaksi gitu Mas Resi. Nah misal nih, saya di Satker A mengerjakan hanya 10 dokumen. Mas Nanang mungkin di Satker B sehari 100 dokumen misal ya. Jika nanti itu kita lakukan desain share service dengan melakukan simulasi lah ya, kita tidak melanggar kebijakan dan segala macam, nanti hanya cukup satu orang yang namanya Mas Resi nih mengerjakan dokumen. Nanti ada juga Mas Resi kedua mengerjakan dokumen, itu beban kerja kan sama. Oh gitu. Iya kan Mas Nanang ya. Jadi itu yang saya sama Mas Nanang mungkin bisa dialihfungsikan mungkin dalam pengelolaan keuangan lainnya, yaitu meningkatkan pendapatan, perpajakan gitu ya, atau di PNBP kita mungkin kalau kerjanya di DJKN dalam lelang segala macam. Jadi memang orang-orang yang biasa mengerjakan administratif itu nanti harus kita lihat, kita upskilling gitu agar bisa dialihfungsikan ke lebih strategis. Nah, makanya 3 kunci tadi itu sebenarnya yang paling penting ya, ada 3 lagi istilah yang dikenal dalam share service Mas Resi. Apa tuh? People. Karena segala sesuatu pasti akan berpengaruh kepada orang yang mengerjakan, mindset orangnya, proses bisnis yaitu SLA, kebijakan, peraturan, dan teknologi. Gitu. Ya. Jadi menurut saya sangat penting di Kementerian Keuangan. Ya berarti memang share service ini urgensinya untuk meningkatkan agar Kementerian Keuangan dapat memberikan layanan yang lebih baik ya ke depannya dan menjadi contoh tentunya bagi kementerian yang lain ya. Nah, terkait dengan share service, kita masih berbicara terkait dengan share service ini nih mungkin ya. Nah, kondisi di kita sendiri nih di Kementerian Keuangan saat ini, nah mungkin saya ingin beralih ke Mas Nanang nih ya. Nah, itu apakah sebenarnya kita sudah menerapkan share service dalam tanda kutip ya, maksudnya itu secara filosofi atau secara kontekstual ya. Nah, mungkin contohnya dengan adanya pemusatan pengadaan barang jasa pemerintah di Biro Ramadan ya, atau Biro Manajemen Pengadaan. Nah, itu kan sudah merupakan salah satu bentuk, kalau menurut saya itu merupakan salah satu bentuk penerapan share service secara mini mungkin ya. Nah, apakah sama dengan pemahaman saya dengan konteks share service yang dimaksud dalam hal ini mungkin Mas Nanang? Gimana? Cocok berarti ya, Mas Reski udah langsung ngerti ini. Iya, ini kayak benih-benihnya Mas. Ya, pengadaan, kemudian kita ada contact center, mulai dipusatin juga contact center di seluruh unit itu juga udah dipusatin. Tapi ada hal yang berbeda antara pemusatan dengan share service. Share service. Nah, ada perbedaan. Ada perbedaan. Gimana share service itu dia modelnya unit yang mengelola itu independen. Artinya dia sebenarnya punya tata kelola yang sangat independen. Karena kontrol dan risiko tanggung jawab itu sebenarnya ke unit bisnisnya. Kalau case-nya di Kementerian Keuangan dipusatin itu dia kontrolnya. Tadi ada tujuan ya. Tujuan itu ada cost reduction, ada ngasih experience kepada pegawai kita, kepada customer utama kita, jadi WP, kepada eksportir, importir, ke KL lain, itu customer kita ya. Ngasih experience ke mereka dengan cara administratifnya dibikin lean, simple. Jadi jangan yang susah-susah gitu. Akhirnya pegawai kita lebih banyak kerja administratif daripada melayanin ke publik, kan? Yang sekarang gitu. Share service ini dia independen sehingga bisa meretransform sebenarnya. Karena dia salah satu caranya itu adalah menstandarisasi
Probis yang sebenarnya di berbagai tempat jadi satu. Di berbagai tempat prakteknya bisa beda-beda. Oh, iya sih. Kualitasnya bisa beda-beda. Nah, itu dia ya kan? tuh. Cara Pasti melakukannya beda-beda. bisa beda-beda. Ya. Jadi di unit yang khusus ini dia memang tadi people-nya, talent-nya harus cukup bagus ya. Mengenai pemahaman bisnis plus teknologi, penggunaan teknologi. Karena salah satu yang mengungkit utama transform ini adalah teknologi. Teknologi yang paling utama untuk bisa meleverage bisnis prosesnya itu lebih lean, lebih mudah gitu, lebih mudah. Kemudian kalau di Kementerian Keuangan memang arahnya sih sebenarnya kita juga pengen nanti kalau sudah kelihatan bentuknya, unit kelembagaan ini memang perlu untuk menjadi ini ya, kajian lagi lokasinya di mana. Kalau kita ngelihat nih ranahnya nasional, bermimpi nggak kalau penggajian itu, gaji tukin, apalagi uang makan, uang lembur dan seterusnya itu semua take home pay yang Mas Reski terima itu dikelola oleh Kementerian Keuangan termasuk kementerian lain. Oh, nggak usah ngurus, bisa nggak? Berapa resources yang dihemat? Berapa data yang bisa kita kumpulkan? Berapa banyak insight yang kita bisa lihat dengan kondisi ini? Ini dari satu payroll aja. Belum lagi kalau belanja yang lain, perjalanan dinas, ya kan? Kemudian pengadaan, yang sederhana. Bayangin kalau ini dilakukan oleh unit independen, ya, yang sederhana-sederhana lah, pengadaan sederhana, misalnya snack, atau kalau misalkan perjalanan dinas, dan terpusat, event, gitu ya. Dia untuk lokasi bisa aja di berbagai tempat, bisa berbagai tempat, tetapi dia independen yang satu manajemen, satu manajemen untuk mengelola service ini. Jadi contohnya misalkan yang sedang kita kembangkan itu adalah perjalanan dinas. Kita memang belum masuk ke sana, tetapi saya mau spill nih ke Sobat Kiko nih. Nah, ya. gimana tuh? Andaikan nih, teman Kemenkyu atau kementerian lain itu mau nginep dimanapun waktu perjalanan dinas bisa kita fasilitasi. Jadi nggak mikir lagi kalian nyari hotel. Pakai Dipa siapa tuh? Dipanya masing-masing. Oh, Dipanya masing-masing. Ya? Tapi kita yang mengelola. Saya Anda hanya karena nanti tagihannya kan ke PKN Stan gitu ya. Ke Sakti, ke DJPB. Sebenarnya mereka nggak ngurus lagi gitu loh. Tetapi anggaran ini tetap anggaran dia. Tanggung jawab mereka itu hanya ngeklik setuju doang. Oh, tanggung jawab jadi, kami berarti di Bapak kalau nanti jadi dirjen di mana? ESDM gitu kan? Bapak Mas Reski jadi dirjen ESDM, tinggal klik. Oh, ini yang saya tugasin ini. Klik setuju. Yang ngurusin nanti share service ini. Share service. Bayangin berapa efisiensi dan layanan yang akan Mas Reski sebagai user ya, pegawai PNS akan fokus ngelayanin masyarakat, masyarakat. Nggak mikirin lagi kalau dinas itu mikirin hotel, mikirin pesawatnya naik apa. Nah, nanti kwitansi-kwitansinya gimana tuh? Kan saya mesti ngurus kali, atau enggak? Nah ini, makanya teknologi itu menjadi leverage-nya, pengungkitnya. Dengan teknologi kita bisa kerjasama dengan pihak ketiga, jadi kwitansinya itu langsung dari pihak ketiga lari ke kita. Oh, jadi tidak via saya lagi? Tidak lagi. Anda hanya ngeklik saya mau naik Garuda. Nah, saya naik Garuda misalkan. Dengan handphone, sekarang ada tab kan, dengan tab doang. Oh, kan saya nanti ada boarding pass gitu, itu gimana? Oh nggak perlu. Nggak perlu lagi bisa. Karena boarding pass-nya dari pihak ketiga langsung ke share service. Langsung ke share service-nya. Oh, wow, menarik banget. Menarik kan? Ya. Jadi kuncinya tadi bisnis proses, people, dan teknologi. Bisnis proses itu kita memang benturannya banyak sama policy ya, aturan. Dan aturan itu yang bikin siapa? Kita sendiri. Kita mau mudah atau enggak. Kenapa ini penting? Karena challenge-nya gini. Kalau kita di masalah administrasi aja nggak mau berubah, gimana kita bisa melayani masyarakat dengan lebih baik, bersaing dengan negara lain gitu. Challenge kita kan akan lebih banyak, sehingga komitmen Kementerian Keuangan ya semakin cepat kita mulai, semakin mudah kita akan menjalankannya, karena kompleksitasnya akan semakin banyak ya. Kemudian manfaat tadi akan kita dapetin segera gitu, Mas. Oke, berarti ini menarik banget ya. Jadi memang
Nanti saya nggak kebayang sih. Maksudnya tuh saya tinggal biasanya kan saya kalau pergi conference ya, kalau dosen kan conference ya Sobat Kiko ya. Jadi ikutan conference di mana gitu ya, di Malang misalkan ya, atau di Bandung gitu ya. Ketika presentasi kan mungkin harus ada boarding pass dan sebagainya, gitu. terus digembol-gembol gitu ya, terus kasihin. Nanti udah nggak ada lagi kayak gitu ya. Kedepannya harapannya begitu. Kalau kita udah kerjasama dengan penyedia jasa itu ya. Jadi langsung by system, makanya teknologi penting. Teknologi untuk kita manfaatkan. Apalagi kalau nanti skalanya nasional. Maksudnya gimana tuh? Kalau skala nasional, semua PNS, mau perjalanan dinas, kita yang layanin. Sales service-nya kan mungkin di kementerian beda-beda kali ya? Enggak, satu. Bisa emang kayak gitu? Bisa banget. Ada di negara lain. Bisa banget. Contohnya kalau korporasi itu yang paling menarik itu sekarang itu tujuannya banyak. Mungkin kalau Singapura udah biasa ya, menjadi hub. Sekarang itu yang lagi rame India sama Filipina dan Malaysia. Malaysia juga ada, tapi Filipina lumayan lagi gencar nih gitu. Dia ngelayaninnya semua perusahaan, hampir mayoritas perusahaan di global. Filipina? Iya, Filipina. Apa ya tuh? Share service center. Kontak center contohnya. Di Filipina? Filipina. Ya, tadi disampaikan Kontak kan. center. Jadi mau perusahaan gabung. Kayak gitu? Gitu. Lah kita dalam konteks public sector ya, di kementerian, kenapa enggak kita mengadopsi itu untuk seluruh kementerian lembaga di Indonesia. Wow. Nanti mungkin Pemda bisa masuk. Berapa banyak sistem yang bisa kita, jadi nggak perlu ada di sistem masing-masing. Berapa banyak sumber daya manusianya yang awalnya kerja di situ jadi nggak menarik kan? Menarik sih. Jadi memang itu padahal di level untuk share service level basic loh. Basic. Ini basic. Berarti kayak basic nih, Mas Resi yang saya ceritakan ini masih basic nih. Basic ya. Basic. Berarti ada yang intermediate sama ada. Kayak akuntansi aja. Ya, iya. Oke deh. Nah, berarti ini kedepannya memang masih perlu ada pengembangan lebih lanjut ya, mungkin terkait dengan penerapan share service. Nah, itu kayak gimana tuh? Mungkin dari Mbak Meta mungkin ya, perbaikan-perbaikan apa aja yang kita perlu lakukan ya agar share service seperti yang Mas Danang tadi sebutkan itu bisa terwujud. Ya, benar yang tadi ya disampaikan. Pertama itu kita mendudukan dulu sih kondisi kita saat ini seperti apa. Saya kira mendudukan kopi. Bukan. Udah haus ya, Mas Resi ya. Maksud saya adalah kita tuh sudah menginvestasikan teknologi yang cukup banyak ya Mas ya. Siap. Beberapa teknologi itu ada Iperjadin, satu Kemenku, Collaboration Tools. Nah kita dudukan dulu ini, evaluasi dulu nih Mas. Jika kita akan menerapkan share service, apakah posisi dari aplikasi ini bisa diintegrasikan atau saling sinkronisasi untuk mendukung share service tadi gitu ya. Iperjadin misalnya tadi yang dibilang Pak Nanang, sebenarnya itu bisa diperluas lagi, tadi teknologinya semua dokumen sudah ya dari pihak ketiga. Tapi ini kan proses bisnis atau share service centernya belum ada Mas. Oke. Yang namanya share service itu kita harus ada yang namanya share service center. Wajib ada tuh Sobat Wajib Kiko ada. Ya. Nah dengerin biasanya Bu Meta tuh ya. Gimana Bu? Best practice-nya itu share service center itu ada yang finance. Nah, dari finance itu nanti di dalamnya ada yang terkait akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban, invoice dan segala macam. Nah, nanti ada lagi share service centernya bisa HR. Nah, itu hire to retire. Jadi kita hire to retire itu udah share service centernya itu masing-masing. Nah, itu yang dilakukan hire to retire sampai pensiun gitu. Iya, dan di sini juga sampai cuti dan segala macam, dan kita sudah ada tuh aplikasinya kan sebenarnya Mas. Nah, kita dudukan dulu ini posisinya untuk share service center bagaimana. Ada lagi share service center tuh yang namanya procurement, pengadaan. Nah, kalau kita lihat di PT Pertamina atau PT Pelindo segala macam ya, di Pertamina itu memang di procurement-nya itu hanya mengelola yang sifatnya baru kecil ya. Karena dia untuk yang konstruksi segala macam itu masih di unit bisnisnya. Tapi mereka sudah melakukan evaluasi menjaga agar si unit bisnis nggak salah memilih penyedia. Jadi semua kriteria penyedia dan segala macam udah dilakukan oleh share service centernya. Nah itu di procurement. Nah tadi yang keempat ada yang sifatnya teknologi. Jadi share service center yang terkait IT. Yang tadi disampaikan juga oleh Mas Nana adalah tertarik dari kita adalah share service center ini ditentukan di mana lokasinya itu harus dilakukan analisis. Kenapa tadi Filipina di global?
Filipina, India, Malaysia, mereka menentukan shared service centernya posisinya di Filipina, mereka menentukan melihat di situ ada SDM-nya apa tidak. Misal mereka mau menyusun shared service center finance, berarti background apa sih menurut Mas Resi yang dibutuhkan? Ya, akuntansi, ekonomi, manajemen keuangan. gitu Nah, ya. Filipina itu ternyata cukup bagus di manajemen keuangan dan akuntansinya gitu ya. Nah, akhirnya shared service centernya pun dilihat juga biaya pekerjanya di sana itu lebih murah. Selain itu juga dilihat posisi waktunya ya. Filipina itu saya nggak tahu ya kan untuk di Eropa atau Amerika, Filipina itu merasa itu lebih tepat untuk dijadikan lokasi shared service centernya. Nah, kalau di kita nantinya otomatis kita juga harus memastikan lokasi kita tuh siapa, mungkin unit organisasi mana gitu ya. Nah, tapi kalau kita menyusun ini tentu kita harus bekerja sama dengan DJPB. Jadi kalau kita memang mau memperbaiki, setelah kita evaluasi, kita menyusun roadmap, tentu kita harus mensinkronkan dengan DJPB sebagai regulator. Kenapa? Karena DJPB nanti untuk nasional finance-nya tentu DJPB dong yang lead-nya gitu ya. Nah, jadi harapannya Mas Nanang kita bisa mengakomodir untuk kementerian lainnya. Gitu. Jadi memang ini terkait dengan arah kedepannya gitu ya, bahwa nanti seperti yang Mas Nanang bilang, shared service ini bisa diterapkan untuk seluruh kementerian gitu. Iya, Bisa. Dan di negara Bahkan lain itu Pemda udah juga banyak. bisa, public sector. Oh iya? Tadi basic ya, fungsional ya. Gimana Kan tuh? ada finance, ada HR, ada IT, ada procurement. Itu yang normalnya ada, walaupun masih ada fungsi-fungsi lain. Nah, apa tuh fungsi-fungsi lain yang kira-kira bisa di-share service-kan tuh Mas? Yang bisa di-share service-kan itu contohnya, kalau ke core ya, bisa masuk ke core, itu misalkan di Singapura itu ada yang kesehatan. Jadi semua klinik rumah sakit di Singapura itu sedang dikembangkan share service-nya terpusat. Mereka nggak akan mikirin lagi administrasi mulai dari si pasien datang, kemudian ngurus daftar dan seterusnya, itu nggak ngurus lagi. Keuangannya nggak ngurus lagi. Udah nggak ngurus lagi, karena dikelola oleh share service ini. Oh gitu. Share service. Wow. Jadi mereka akan namanya rumah sakit, klinik itu fokusnya adalah ke pasien, gitu ya. bukan mereka itu untuk keuangan, HR, IT bukan, gitu. Terus resepsionis yang ada di depan itu tetap ada dong. Bisa ada, itu kan customer service langsung one on one, tapi akan berkurang sangat drastis. Bayangkan itu nilai efisiensi dan kemudahan dari si pasien ya, klien. Hal sama di pendidikan juga mereka mulai masuk. Gimana di Indonesia juga akan masuk. Dan ini mungkin kalau dalam tataran konsep ya, ini kan model share service. Itu tataran basic loh Mas Resi. Masalah basic, pendidikan tuh basic malah. Bukan yang ini tadi loh, finance. Kemudian travel management, payroll, kemudian IT, HR. Itu basic Nanti kan? step yang berikutnya itu adalah menarik nih. gimana menghubungkan antar fungsi ini saling gabung. Nggak kebayang ya? Nggak kebayang sih, gimana? Misalnya pengadaan. Pengadaan itu mulai dari kontraknya dan seterusnya pengadaannya. Ini kan orang pengadaan yang ngerti fungsi pengadaan. Tetapi untuk keuangannya kalau dia berdiri sendiri harusnya lari ke finance. Nah, ini langsung tuh sistemnya. Oh gitu. Jadi orang unit satuan kerja, kementerian, lembaga nggak lagi ngurusin pengadaan sampai jadi laporan keuangannya. Bayangkan. Jadi mereka kalau SDM nggak lagi ngurusin nyusun laporan keuangan gimana, bikin jurnal gimana. Bayangkan Indonesia akan seperti apa tuh kalau kayak gitu. Kalau bisa. Keren ya. Keren banget sih. Level 2 nih, level 2. Tapi ada satu yang Ada perlu satu ditambah. lagi, level 3 aja lah. Yang level berikutnya itu yang business insight itu yang paling top. Itu udah ada tuh yang nerapin kayak gitu tuh. Kalau di Indonesia belum sih, belum bayangin. Tapi di negara kebanyakan yang dipakai mungkin yang kita lihat ya Singapura, udah kemudian sampai business insight. ya. Udah pakai Mulai. itu kayak gitu. Dia menggunakan data analytics, intelijen, jadi sampai bisa ngelihat prediktif policy yang akan diambil kayak apa. Ya, jadi misalkan yang tadi Kementerian Kesehatan kita bisa memfasilitasi dari order to cash. Kita finance itu bisa memfasilitasi dari pasiennya itu daftar ke klinik sampai bayarnya kita yang ngurusin.
Jadi rumah sakitnya itu butuh 1 orang aja untuk ngeklik oke setuju. Gitu doang. Semua datanya kan ada di sini. Kita bisa menganalisis tuh jenis penyakit apa yang paling banyak. Pasien yang paling banyak, insight kayak gitu yang nanti itu yang dipakai, dianalisis gitu ya. Dianalisis. Untuk bikin predictive policy-nya gitu. Tapi satu lagi tuh di praktek yang umum, layanan-layanan ini untuk memastikan service ini survive ya. Ya. Logiknya dibayar nggak? Harus bayar mereka. Oh gitu. Mbak membayar. Makanya ada fee nanti, ada fee. Jadi ada SL, ada kontrak gitu. Fee antar Jadi sifat gitu. bukan antar service, jadi service-nya satu. Antara pengguna, misalkan Kementerian SDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kementerian Keuangan, ke service karena mereka nggak perlu ngurusin itu lagi. Jadi bayar gitu. Urusan itu sudah saya take over. Take over gitu, udah saya kerjain gitu. Dan itu nah, untuk operasionalku kan operasionalnya service-nya biayanya dari mana? Dari situ biayanya kan kalau kita ngambil APBN doang bisa aja. Iya sih. Artinya kalau APBN oke, kalian nggak usah bayar tapi dari APBN. Model yang seperti ini mungkin menjadi kajian kita karena nggak ada insentif atau motivasi dari service untuk terus maju, terus bersaing, kompetitif. Karena prinsipnya service itu dia nggak mandatori untuk kamu gabung ke saya. Oh gitu. Nggak mandatori ya? Nggak mandatori. Kenapa nggak dibuat mandatori aja tuh? Bisa aja dibuat mandatori. Oh gitu. Cuman kalau dibikin mandatori itu adalah motif sama insentifnya itu kan beda. Oke. Lebih gede mana? Karena, lebih gede mandatori atau yang non mandatori? Mungkin nggak ada insentif mungkin. Kembali lagi, ini kan tadi best practice sama yang fit di Indonesia itu karakternya seperti apa. Oh, oke. Tapi kedepannya kita mau mandatori atau enggak tuh Mas? Mungkin akan kita kaji. Lagi dikaji tipikalnya, kali iya. Tipikalnya kayak apa? Oke, nah, wah menarik nih. Kalau di Kementerian Keuangan saat ini sih kita mandatorikan karena kita ngelihat bahwa ini kan modelnya karena satu kementerian ya, satu bagian anggaran tadi. Melihat bahwa ini potensinya cukup besar sehingga mereka gabung. Kita tiap use case itu kita kasih tahu tuh manfaat-manfaatnya. Jadi mereka dengan senang hati. Oh iya, gitu. Pasti sih. Pasti seneng. Iya, karena kan kalau misalkan kayak contohnya dulu saya di yang Iperjadin ini Mas Resi udah banyak yang ngantri pengen gabung. Oh gitu. Itu bakal bener-bener enak banget tuh. Jadi enak. Nggak perlu lagi harus nyetor boarding card, bikin. Kalau untuk saat ini masih yang pengembangan awal ya, tahap 1 ini masih karena kita belum ada kerjasama sama pihak ketiga. Yang sudah itu yang Ijen itu sudah. Yang Inspektorat Jenderal Bapak dulu sudah. Dong, ya? Iya. Gimana Pak? Menginspirasi. Emang udah ya? Udah. Gimana tuh? Tetap. Iperjadin itu? Bukan Iperjadin. Perjadin tapi probisnya. Jadi di service itu concernnya yang pertama itu adalah kita menstandarisasi. Standarisasi tidak lepas dari transform ya. Jangan dilepas ini. Kita menstandarkan sesuatu yang lama atau standarisasi sekaligus kita transform bikin pendek nih administrasinya. Jadi kalau syaratnya awalnya 10, mau kita standarkan sekaligus nih kita bawa syaratnya cukup aja 3 gitu. Nah ini, jadi istilahnya service itu ada 2 konsep tuh. Kalau mau transisi ya, dia itu adalah lift and shift, angkat dipindahin, atau fix and shift, perbaiki dulu, kemudian baru di shift gitu. Nah kalau yang di Ijen gimana tuh? Apa pendekatan saat ini mungkin dominannya kita masih lift ke shift gitu ya. Kenapa? Karena di public sector itu tadi proses kita itu aturan yang ngatur itu banyak. Jadi kita pelan-pelan. Jadi fixnya itu ya nggak lift banget, nggak fix banget. Tapi kita pengen sebenarnya walaupun udah di shift, ada proses continuous tadi, fixnya kita perbanyak. Oh, oke. Tapi best practice-nya ya hampir semua yang kita dengar itu lift and shift. Karena kalau fix and shift itu akan kelamaan. Fixnya dulu lama gitu. Iya, lama. Karena ini kita udah punya tujuan, udah punya visi, kelamaan.
berbenturan teknologi dan segala macam, akhirnya nggak jadi. Bayangin lift and shift aja banyak yang Banyak akhirnya banget, gabung, apalagi gabung. kalau fix and shift. Oh iya. Tapi Diperbaiki lah, kita prosesnya perbaiki. Tapi di kita prakteknya beberapa kita perbaiki sih, kayak misalkan yang penggajian, kemudian perjadin, kemudian kontak center juga ada, pengadaan mungkin juga akan kerasa beberapa poinnya. Jadi itu semua di level basic ya. Karena pendekatannya masih fungsional, Oh, silo fungsi-fungsi tertentu, belum integrated. Jadi end-to-end prosesnya belum kita dapat. Oke. Tahap pertama dulu kali ya, tahap basic Pertama. dulu. Nanti kalau udah fungsi-fungsi ini udah mapan, kemudian kelembagaannya, jelas, service-nya udah jelas gitu, mereka memang fokusnya ke situ, ya orang-orang yang duduk di service inilah yang akan mikirin. Jadi transformasi itu yang konstruk transformasi yang paling besar efeknya ke semua unit itu nggak ada yang lebih besar dari sales service. Iya sih. Karena mereka bisa iya kan, bisa mengakomodir semua jenis organisasi. Misalnya mengenai finance, dimanapun ada finance. Iya. Kalau di konteks Kementerian Keuangan, seluruh eselon 1 kan ada. Ada. Bahkan Kementerian lain, ya. kementerian lain ada semua finance. Ya, belum lagi berbicara kementerian lain. Yang ya. paling gampang itu misalkan kayak laporan keuangan lah. Itu sangat mudah. Iya kan? Laporan keuangan sekarang udah ada Sakti. Sebenarnya kalau kita sudah yang generate nanti dari Sakti sampai laporan keuangannya, udah si pimpinan satker atau pimpinan unit ya tinggal approval aja. Nggak perlu mereka ada orang yang khusus melakukan review. Reviewnya ya ada orang ahli. Ini level-level tambahan nih. Level 3-nya ya sebelum Business Insight itu ada Center of Excellence ya. Iya. Ini orang-orang yang ahli. Jadi misalkan nih yang nyusun laporan keuangan, analisis laporan keuangan dan seterusnya. Kita potensial sebenarnya. Kumpulin semua orang-orang yang spesialis, ahli membaca, menyusun, menganalisis dan mempresentasikan laporan keuangan ke user itu dikumpulin di situ. Oke. Nggak perlu lagi ya? Iya, nggak perlu lagi ada di masing-masing kementerian kan? Iya, kedepannya gitu ya. Sebenarnya Pengennya. Yakin bisa berkembang. Di beberapa tempat ya fakta yang kita lihat ya kayak Singapura, di UK juga ada. Jadi insya Allah Indonesia juga bisa dong ya. Indonesia harusnya bisa. sebenarnya kita udah nganalisis kemarin, Mas. Nah, gimana tuh Di pengolahan keuangan kita dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sama pertanggungjawaban. Ternyata di perencanaan, penganggaran sama pertanggungjawaban ini itu lebih ke top down dan decision maker. Nah, center of excellence itu adalah karakteristiknya itu decision makernya tinggi dan tidak langsung berhubungan dengan customer ya. Kalau share service, jadi dibedakan, Mas. Share service, center of excellence, sentralisasi. Oh, beda. Beda. Itu. Okay, share service tadi benar-benar tadi fungsi-fungsi yang tadi yang sifatnya administratif, high volume, repetitif ya. Yang kita menstandarisasi. Nah, akan mempengaruhi people, proses, teknologi. Tapi kalau center of excellence ini yang disampaikan Mas Nanang adalah yang sifatnya itu decision maker-nya tinggi, tidak ada administrasi, tidak langsung bersentuhan dengan customer eksternal. Nah, itu center of excellence dan mereka melakukan analisis. Nah, kalau sentralisasi yang tadi disampaikan Mas Nanang adalah mereka mengambil resikonya juga, kontrolnya. Selain proses bisnisnya juga dialihkan ke pusat. Gitu ya. Jadi harus didudukkan dulu satu persatu. Betul. Nah, kita itu posisinya sebenarnya di mana gitu. Kita pengen sebenarnya tadi service-nya itu menaungin juga center of excellence. Oh gitu. Jadi Kita menaungi. including gitu ya. Mengincludekan. Karena di service itu kalau yang lebih advance lagi itu namanya global business support. Itu global, sifatnya udah global, nggak lagi nasional. Maksudnya gimana tuh global? Jadi kita udah global. antar negara gitu. Antar negara. Kliennya itu udah dari negara-negara lain. Pajak gitu nanti bisa Bener. jadi. Bisa aja. Tapi sekarang belum ada. Kalau untuk publik ya, public sector, karena sensitif kan datanya. Tetapi untuk korporasi itu udah lumrah, udah umum. Untuk diurus di satu share service. Satu share service. Misalkan korporasi perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan. Di satu Jepang, perusahaan. Eropa, Amerika dan seterusnya. Satu. Beragam-ragam. Jadi mereka memang fokus ke core-nya mereka. Gitu.
Jadi yang pokoknya yang tax dan accounting itu Nah, semuanya tax, accounting, account payable, account receivable itu dialihkan ke dialihkan ke center service. ya. Dan itu salah satu menjadi perusahaan tersendiri. Tersendiri, independen dia. Dan kita rencananya pengen kayak gitu ya. Untuk public sector Public ya sector, ya. minimal Kemenq. Ke depan sih kita pengen ya paling enggak nasional. Oh, oke. Nah, mungkin ke Mbak Meta nih ya. Untuk persiapan ya terkait dengan implementasi dan perluasan dari konsep self service ini. Nah, ini gimana tuh, Mbak? Kedepannya ya kira-kira apa aja yang perlu diperhatikan agar kita betul-betul bisa mempersiapkan diri nih ya untuk menghadapi era self service nih, guys. Iya, siap. Gimana nih, Mbak? Oke. Pertama ya, tadi kita belum menyebutkan namanya dedicated team. Dedicated team ya. Nah, dedicated pasti team ini Mas Landang nih yang pasti. jadi, Nah, ya. kalau kita lihat dari berbagai instansi. Dan tentu saja Mbak Meta juga dong. Oh iya. Mas Resi, Mas Resi. gabung lah. Anda nanti. sudah paham Saya sekarang kan ya? dosen, saya kan Iya. dosen. Oke, gimana Mbak Meta? Jadi dedicated team ini adalah dari semua yang kita lihat ya, beberapa perusahaan itu harus ada dedicated team. Dedicated team ini yang akan menganalisis kondisi saat ini, mengevaluasi, mensimulasikan. Mereka mensimulasikan bagaimana jika share service ini jalan, akan berbenturankah sama kebijakan, akan berbenturankah sama teknologi yang ada. Kalau bilang dedicated team, berarti kalau Mas Nanang masuk, dia nggak boleh kerja lagi dong di CTO-nya gitu. Nah, jadi dia harus tugasnya pasti di dedicated team. Oh, gitu. gitu. Itu yang pertama. Mungkin kalau kita mempersiapkan akan ada dedicated team itu ya, Mas Nanang ya. Dedicated team yang pertama ya. Iya. Tapi siapa juga yang tega dan melepas beliau. Ya. Dan Tapi melepas kalau Mbak demi Meta kayak agak susah gitu. demi ya. menuju Kementerian Keuangan yang lebih baik, mungkin jadi dilepas juga sih Oh, gitu ujung-ujungnya sih, gitu. betul sih. Nah, gitu. Jadi Nah, pertama adalah dedicated team Sobat itu Kiko harus ya. ada. Oke, yang kedua adalah tadi kita udah bilang tahapannya banyak ya Mas ya. Tapi tahapan itu kita harus punya persiapan yang lebih dini. People kita mau diapakan gitu ya dalam mempersiapkan dia Mas Nanang ya. Karena people kita ini jumlah pegawai cukup banyak ya Mas. Nah, kita mau melakukannya upskillingnya seperti apa? Karena kita upskillingnya di berbagai instansi itu lebih ke upskilling ke teknologi ya. Nah, misal di Singapura gitu, pegawainya itu nggak perlu lagi manggil orang IT, orang data analitik untuk mengolah data gitu ya. Oh, Mereka gitu. udah disiapkan suatu skill dan robotik sendiri, mereka mengolah data yang ada. Jadi- Semua dengan share service kan data kita punya ya. Iya. Jadi dia mau butuh ada keputusan atau sesuatu analisis, setiap orang tuh udah bisa gitu. Jadi orang yang ada di situ udah jago gitu. Iya dong, ya? jago. Nah, Wow. sebenarnya orang yang biasanya melakukan TUSI pindah ke share service itu sebenarnya kurang proud ya, kurang bangga. Karena apa? Kita lihat di Singapura itu malah yang share service centernya di bawah Kementerian Keuangan itu berasal dari semua kementerian. Ada yang melakukan TUSI-nya di kementerian itu. Nah, saat pindah ke share service center itu merasa kok aku melakukan administrasi ya gitu. Oh gitu. Nah, kalau kita mau berusaha seperti itu, nanti jangan sampai itu kita terjadi orang merasa minder pindah menjadi share service center. Ya, Nanti maksudnya ngurusin clerical gitu. clerical gitu. Nah, tadi kita udah dedicated team, nah kita sudah people-nya upskilling, berarti komunikasi harus kuat. Nah, itu dia. Komunikasi bagaimana orang ini nanti bekerja di share service center. Nah, komunikasi high level juga butuh. Misal kalau nanti share service center ini misal ya kita bilang di bawah sekjen, berarti nanti kita harus menjelaskan ke peer to peer semua eselon 1. Sebelum bagian bawah ini noise. Siap. Noise itu adalah berarti dia udah heboh sendiri nih. Kami pekerjaannya akan diambil, ada beban kerja kami diambil gitu. Nah, komunikasi ini yang paling penting. Itu yang ketiga. Yang keempat tetap leadership ya. Leadership. Ya, dicatat Leadership-nya. tuh Sobat Kiko ya. Leadership dari high level juga untuk meyakinkan kita semua ya. Visinya apa jelas dan segala macam. Dan kita yang kelima biasanya istilah mereka apa? Celebrate ya. Celebrate. Kalau udah sukses di satu tempat, ya kita celebrate dan baru kita maju lagi ke Tempat hal yang lain. lain ya. Share service. Nah, mereka itu sebenarnya nggak langsung masif ya, Mas Iya. Nanang. Pelan-pelan. Pelan-pelan. bertahap. Oh. Finance dulu, nanti HR dulu ya. HR gitu. gitu. Nanti Tahap. di dalam Lihat-lihat. HR ada terkait payroll, Payroll, payrollnya di HR, pembayarannya di finance. gitu. Jadi nggak ada sebenarnya yang masif ya sebenarnya langsung. Pelan-pelan. semua pelan-pelan. Pelan-pelan. Karena selalu pendekatan itu use case ya, business case. Business case probis apa yang
paling fit dan memungkinkan untuk kita share service. Kita udah ready nih, unit kita udah ready untuk ngambilin tuh kerjaan-kerjaan tempat lain. Oke, berarti harus ada gimana tadi? Dan ada prinsip yang menarik. Share service itu salah satu prinsipnya adalah make everyone happy. Jangan ada satu kelompok pun yang dia nggak happy. Gimana caranya? Itu tantangannya tuh ya. Itu tantangannya tuh. Gimana tuh? Everyone happy. Walaupun Caranya tuh. walaupun kalau di kita cukup ini ya Sobat Kiko, contohnya yang penggajian sama tukin dengan anggarannya ditarik, karena kita share dengan konsep share service tapi sentralisasi. Ini bedanya. Kalau sentralisasi dana itu kan diambil semua. Oh iya. Kalau share service enggak. Dan ini tetap di satker masing-masing ya. Masing-masing. Tapi probisnya yang diambil. Probisnya, datanya, teknologinya, aplikasinya, orangnya udah nggak perlu lagi orang yang ngerjain itu. Gitu. Tapi yang risk itu tetap stay di kamu untuk policy-nya dan untuk akhir ya kebijakan bahwa ini dibayar atau enggak dan seterusnya itu tetap di. Berarti otorisasi yang tadi tetap di unit, tetap di unit ya. Di unit. Yang tanda tangan gitu ya. Iya, tinggal klik doang kan tanda tangannya ya. Iya. Tapi nggak ngurus. Nah berarti kalau sejauh ini berarti sudah pasti dong sudah membuat kajian ya atas penerapan share service ini ya di tempatnya Mas Nanang sama Mbak Meta ya. Nah kira-kira apa nih bisa di-spill nggak nih insight dari kajian yang sudah dilakukan? Kira-kira rekomendasi best practice atas kajian share service yang sudah dilakukan oleh Mas Nanang dan Mbak Meta. Nah ini di-spill dikit dong ke Sobat Kiko sekalian. Ya mungkin dari siapa dulu? Ya saya ingat ya. Nanti tambahin ya, Mbak Meta ya. Dulu kali ya. Kalau kita mungkin di tahun 2022 memang bikin kajian ya Mas ya. Ini karena Mas Nanang sebagai CTO nih, tiba-tiba ada BOT yang kita istilahkan ada BOT gaji tukin waktu itu. Terus common expense. Nah kita yang orang awam tentu pingin tahu ini apa sih maksudnya gitu. Nah kita kaji lah di tahun 2022. Kajian itu kita mensurvei. Pertama kita interview ke Satker. Kemudian kita survei ke 892 Satker. Di Kemenkeu kan? Iya, semuanya kita tanyakan. Itu semuanya Iya, mengevaluasi kondisi BOT tukin waktu itu, rencana ke depan kita bagaimana, dan share service apa sih yang sudah ada di eselon 1-nya gitu. Nah, dari semuanya itu terdapat beberapa kendala, yaitu adalah kurang relevan atau inline-nya antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Saat kita melakukan BOT tukin, bagaimana pertanggungjawabannya, bagaimana nanti pelaporan keuangannya. Nah, itu insight dari masing-masing Satker. Nah, akhirnya rekomendasi di situ juga mempertanyakan dari Satker what next dari share service kita gitu. Nah, akhirnya rekomendasi yang pertama adalah roadmap itu harus ada. Itu rekomendasi dari share service. Roadmapnya, kemudian share service ini people, proses, teknologi seperti apa. Dua itu sih rekomendasi ya saat kajian kita di 2022. Akhirnya people, proses, teknologi ini ternyata memang 3 hal itu yang sangat berpengaruh dan di semua instansi gitu. Nah itu hasil kajian. Nah itu kajian itulah yang kita perdalam, people-nya mau bagaimana, standarisasi proses bisnisnya bagaimana, teknologi apa yang perlu kita sinkronkan atau integrasikan. Itu sih dari kajian kami di 2022. Mungkin Mas Anang juga ada kajian ya? Nah gimana Mas? Singkat aja, mungkin melengkapi ya. Tadi people udah diangkat. Ada dua sisi lagi nih. Yang pertama kelembagaan. Dan kelembagaannya belum ada. Ini salah satu yang akhirnya ya kita kayak bekerjanya mengembangkan semi ya. Sebenarnya benih-benih share service ini lumayan struggle. Tetapi kita ada komit, ada beberapa dedicated team, ada tim yang sifatnya ad hoc gitu. Tetapi jalan. Versi aspek yang kedua itu adalah re-engineering business process yang tadi business process ya. Ini harus di leverage sama digital. Di sisi yang kedua ini penting karena kita mau mengambil tadi biar nggak benar-benar cuman lift doang, ya pindah aja business processnya. Kita pastikan itu kita perbaiki. Jadi mereka itu langsung dapetin manfaatnya. Manfaatnya cukup signifikan, itu mau kita benerin dulu nih probisnya, aturannya, probisnya, aplikasinya mungkin masing-masing punya aplikasi sendiri-sendiri, iya kan? Aplikasi masing-masing sendiri, ini gimana nih
Kan nggak mungkin kita angkat terus dikonsolidasikan dengan mudah, itu enggak. Ini harus kita simplifikasi, kita benerin. Jadi probisnya, teknologinya, aplikasinya, kemudian referensi datanya biar seragam, biar bisa nanti dianalisis. Ini harus harmonis, harus standar. Harus standar kan yang berikutnya, yang terkait dengan bisnis proses. 2 poin ini yang perlu kita lakukan selain tadi kelembagaan yang utama ya. Kelembagaan sama orang yang ada di unit ini mikirin transformnya. Jadi yang continuous improvement tadi ya berarti. Iya, transform itu akan menjadi penting karena sayang sekali kalau momen ini nggak kita ambil kesempatannya sekaligus kita benerin. Iya. Iya, momen untuk kita benerin. Karena komitmen pimpinan udah ada, sponsor dari pimpinan itu udah ada. Belum tentu lain waktu dapat lagi nih sponsor untuk udah ambilin gitu. Tadi 93% dana Dukman ya anggaran kita. Itu cukup signifikan. 93% ya. Iya. Untuk proses administrasi. Oh enggak, total dana yang dikelola untuk dukungan manajemen yang termasuk gaji, tukin itu kan gede, perjalanan dinas, belanja barang, itu kan cukup besar. Kalau itu bisa kita kontrol, kan tujuannya tadi tuh. Cost efisiensi ya? Iya, cost efisiensi, kontrol kita melihat, pimpinan kita melihat kontrol itu penting gitu. Makanya akhirnya disentralkan. Sentral itu akan bermanfaat kalau kita mau mengendalikan. Oke, berarti memang demikian ya, kelembagaan dan continuous improvement tadi yang memang akan menunjang ya keberlangsungan dari si penerapan self service di Kementerian Keuangan ke depannya ya. Jadi orangnya yang di kelembagaan itu harus 2 nih, harus 2 gini ya. Harus 2 nih kemampuan. Pertama itu dia hebat di bisnis prosesnya, jadi fungsi apa yang akan ditransform, sama dia timnya itu adalah sangat expert di teknologi aplikasi. Karena bisnis proses tanpa bantuan teknologi ini nggak cukup strong, nggak cukup powerful. Karena kita pengennya itu adalah kalau bisa kan sekali touch tapi langsung proses itu jalan aja. Nggak perlu prosesnya fisik, dokumennya. Beberapa layanan tadi yang di Kementerian Keuangan ya, kayak gaji, tukin, kemudian Perjadin yang udah menerapkan paperless, full paperless. Oh gitu ya? Iya. Wow. Dulu kalau tukin sebelumnya tukin itu 16 troli. 1 troli itu dokumen. Bayangin, terus masing-masing satker kalau gaji berapa, ke KPPN ngasih berkas itu. Baik, jadi sebetulnya nih Mas Anang sama Mbak Meta, kinerja apa sih yang ingin dicapai dengan adanya penerapan dari self service ini? Mungkin saya ingin ke Mbak Meta dulu deh. Gimana Mbak Meta? Pertama tadi kita sudah menyampaikan kalau itu akan ada alih fungsi ya, yang tadi mengerjakan administratif menjadi strategis. Otomatis kinerja yang kita harapkan adalah produktivitas dari setiap SDM kita meningkat. Sehingga tadi tujuan core bisnis Kementerian Keuangan di pendapatan perpajakan atau PNBP kita bisa lebih maksimal. Itu sih salah satunya Mas Desi. Jadi intinya kinerja dari Kementerian Keuangan khususnya dari segi penerimaan itu bisa tercapai, bisa tercapai titik yang optimum gitu ya. Nah kalau di Mas Anang sendiri kira-kira mungkin saya menyoroti kinerja yang untuk intermediarinya ya. Kalau ini kan optimalnya adalah di sana ya. Memang misi visi kita itu salah satunya untuk economic growth, kemudian penerimaan fiskal kita sustain dan seterusnya. Khusus untuk self service ini mungkin kinerjanya bisa kita lihat berdasarkan tahapan yang mereka lalui. Di tahap awal mungkin kita bisa memotret dari pembangunan infrastrukturnya ya, business use case yang dilakukan. Itu kita bisa potret berapa persen infrastruktur untuk fungsi tertentu di self service kan bisa diimplementasikan. Itu bisa. Tapi pendekatan itu adalah input dan proses. Belum melihat outputnya. Untuk outputnya mungkin kita bisa melihat maju melangkah sedikit gitu dari sisi inputnya ada kita lihat berapa banyak unit yang sudah bergabung. Oh gitu. Self service berapa banyak unit yang bergabung. Contohnya penggajian di kita payroll itu udah 100%. 100%. Kemudian Perjadin baru sekian persen karena hanya Ijen sama Sekretariat Jenderal. Dari unitnya bisa atau dari besaran anggarannya juga bisa kita capture.
Berapa anggaran untuk Perjadin di Kementerian Keuangan yang udah memanfaatkan sistem yang sedang dibangun, yang tersentral ini. Bisa kan dilihat. Atau pendekatan lainnya kita bisa melihat dari fungsinya itu. Apakah end to end atau hanya sebagian. Penggajian itu udah 100%. Tapi untuk tukin itu sekitar 80-an. Karena 20-nya masih di retain, masih di satker. Oke. Gitu. Untuk Perjadin beberapa aspek administrasi, misalkan dari satu langkah sampai A sampai Z, mungkin A sampai J dilakukan self-service, K sampai O dilakukan oleh satker. Ini sampai Z-nya seterusnya itu dilakukan self-service. Itu bisa dihitung tuh. Berapa persen dari proses itu yang diself-service-kan. Nah kalau naik lagi misalkan kita melihat berapa banyak efisiensi dari proses hasil ini. Yang awalnya misalkan untuk pemrosesan, efisiensi sudah beberapa kali kita sampaikan, contohnya misalkan dari payroll ya, pembayaran gaji dan tukin itu efisiensi dari yang awalnya manual paper base menjadi paperless. Itu kan ATK-nya udah berkurang berapa banyak, ya enggak? Bisa di kemudian shift, jadi bisa dihemat. Kemudian belanja honor-honor, kalau mereka orang keuangan kan ada honor-honornya di Sobat Kiko. Jadi yang awalnya pengelola ini dapat honor-honor, pengelola keuangan ya. Bisa jadi honornya berkurang atau malah nggak dapat. Ini memang mungkin dilihatnya seperti tidak menguntungkan bagi kelompok tertentu ya. Tapi secara nasional kita lihat makronya ini ke depan akan sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Kemudian kalau kita lihat lagi misalkan dari sisi produktivitas, kita bisa cek berapa cepat proses dulu dengan proses sekarang. Dulu itu ada 100 transaksi yang ngerjain karena ada banyak orang, bisa 100 orang, beda tempat. Tapi dengan self-service mungkin dikerjakan oleh 2 orang. Berarti produktivitasnya 2 orang untuk 100 transaksi dibandingkan dengan 100 transaksi ada 80 orang. Produktivitasnya bisa kita hitung. Ini contoh beberapa kinerja yang mungkin bisa kita capture ya. Berapa kita capture. Nah mungkin kalau berbicara terkait self-service dan seluk-beluknya emang gak ada habisnya ya Sobat Kiko ya. Nah, mungkin terakhir nih ya terkait dengan resiko nih. Kalau saya simak dari tadi tentunya impresi yang didapatkan itu positif gitu ya, bahwa kita dengan menerapkan self-service ini Sobat Kiko, maka Kementerian Keuangan ataupun nanti ya kementerian-kementerian lainnya itu akan mendapatkan suatu benefit yang dinamakan cost efficiency gitu ya. Nah tetapi memang akan mengorbankan SDM nih, ya, akan mengorbankan SDM. Nah, SDM yang mungkin tadi di administratif dan terbiasa mengurus administrasi dan sebagainya, yang kemampuannya hanya mungkin ya saya cuma taunya itu doang gitu ya. Itu dengan adanya self-service ini akan tereliminasi. Nah, resiko-resiko seperti itu kan pasti ada dong ya, Mas Tanang sama Mbak Meta. Nah, kira-kira sudah dipertimbangkan nggak sih resiko-resiko resistensi dan sebagainya nanti ketika self-service diterapkan? Nah, itu sudah dipikirkan dengan matang belum sih sebelumnya Mas Tanang? Mungkin dari Mas Tanang dulu deh. Kalau dipikirkan matang, saya percaya sih leaders kita udah memikirkan. Salah satunya Mas Resi sering dengar namanya policy negative growth. Negative growth. Policy kita negative growth, tetapi bukan artinya itu tadi head count. Artinya pecat ya. Yang udah ini dipecat enggak. Yang fungsi-fungsi yang sebenarnya udah diambil oleh share service, mereka itu fokus di core-nya, upskilling tadi yang bilang. Iya, di shift, kemudian upskilling sesuai dengan fungsi yang diharapkan di core bisnisnya, di unit satkernya. Karena core itu kalau kita ngelihat datanya, ini Sobat Kiko pasti tahu, terutama yang kerja di analisis beban kerja ya, pasti kurang pegawai. Padahal di sisi lain kita itu menerapkan negative growth. Gimana nih? Nah itu menengahi. Ya. Makanya salah satunya share service itu berusaha memberikan solusi. Ini salah satu strategi aja. Solusi. Jadi Anda kekurangan pegawai, pegawai yang Anda yang sebelumnya ngurusin administrasi, kerjaannya sini. Yang awal yang ngurusin administrasi pakai untuk
ngerjain core-nya. Jadi Anda nggak kekurangan pegawai lagi. Oke, jadi bukan dalam bentuk pemecatan ya, tapi Nggak ada dalam istilah share service yang digroundkan di juga Kementerian nggak ada, Keuangan nggak ada ya? ceritanya. Itu salah satu strategi ya, walaupun ada mekanisme lain di Biro SDM kita untuk kebijakan itu. Tetapi teknik upskilling kemudian shifting itu menjadi salah satu strateginya. Gitu Mas. Mantap nih. Kalau dari Mbak Meta sendiri kira-kira gimana nih Mbak? Resikonya yang ada nanti akan dihadapi di Biro Perencanaan Keuangan kan tentunya juga sangat tinggi ya. Karena kan ini berkaitan dengan anggaran nih dan berkaitan dengan uang nih. Dan itu memusatkan gaji, tukin semuanya ke Biro Perencanaan Keuangan tentunya bukan hal yang mudah ya. Nah, ini gimana cara mengantisipasinya nih Mbak Meta? Iya, oke. Tadi menambahkan ya resiko baru kita people ya Mas. Iya, siap. Tapi Mas tadi saya bilang ada yang namanya Share Service Center HR, hire to retire. Nah, kalau Mas tahu sekarang hire kita di mana sih? BKN. Oh iya sih. Kalau kita bukan Biro SDM ya? Iya, kalau Share Service Centernya procurement kita di mana sekarang? LKPP. Pendidikan BPPK. Nah, training. XR itu ada trainingnya loh Mas. Oh, I see. Nah, di situ tuh udah harus di sana. Nah, ada resiko-resiko yang mana kewenangannya itu ada di pihak lain, bukan di internal Kementerian Keuangan. Nah, berarti kita harus mitigasi bagaimana, karena itu kan pekerjaan ya. Pekerjaan dan core bisnisnya LKPP, core bisnisnya BKN gitu ya. Iya, betul. Kalau kita nanti akan rencana menyusun suatu share service itu, otomatis kan kita harus online-kan ya, bersinggungan dengan mereka. Gimana tuh Mbak nanti? Nah, ada ego sektoral mungkin. Nah, iya. Nah, itu yang dibilang dari level high level itu harus kuat dulu sebelum kita bisa berpendapat ke pihak luar. Nah, kita kuat, roadmap kita jelas. Di saat kita tadi strategi yang tadi tahap 1 itu kita harus menganalisis, mengsimulasikan jika perubahan kewenangan, perubahan kebijakan. Dapat hasilnya, ada benefit, bisa dikuantifikasi. Nah, itu pegangan kita untuk ke pihak luar. Jika kita melakukan share service, ini kayak gini loh. Ada contoh di Korea, Mas. Ya, gimana? Korea itu semua untuk HR-nya udah di satu kementeriannya. Dari hire to retire. Nggak ada lagi di semua kementeriannya. Gitu. Jadi udah pasti di satu itu. Nah, yang ketiga adalah teknologi. Nah, kita udah ada jelas ya. Sekarang Kemenpan RB ada SPB. Pernah dengar ya, Mas Resi? Dimana kita nggak boleh banyak teknologi di semua kementerian. Betul. Nah, kalau kita share service, di beberapa instansi harus ada 2 pilihan. Kita investasi teknologi baru atau mengembangkan yang sudah ada dan diintegrasikan. Oh gitu. Nah, berarti kita juga harus koordinasi nih sama Kemenpan RB. Yang sampai kita investasikan, nanti Kemenpan RB punya roadmap teknologi nggak boleh di satu-satu kementerian. Nah, itu salah satu kita memitigasi resiko ya, benar-benar yang salah satu koordinasi tadi dengan pihak-pihak yang punya kewenangan yang akan berkaitan dengan layanan di share service centernya, gitu sih. Berarti memang ini harus berpikirnya secara holistik dan makro ya. Jadi tidak hanya satu kementeriannya dipikirin, harus langsung satu kementeriannya juga ya. Satu negara ini ya. Iya benar. Waduh, wah menarik ya Sobat Kiko. Nah mungkin yang terakhir nih, saya ingin bertanya kepada Mas Nanang dan Mbak Meta nih ya. Nah mungkin keep the best for the last tentunya Mbak Meta lah ya. Oke. Nah kepada Mas Nanang pertama dulu nih. Nah kira-kira Mas, ada pesan nggak sih untuk Sobat Kiko terkait dengan share service ini? Silakan Mas. Oke. Buat Sobat Kiko sih, saya mungkin pesannya adalah bahwa ini menjadi perubahan yang kita harapkan kita semua berperan. Ya, teman-teman Sobat Kiko juga bisa ikut berperan mensukseskan. Jadi semua layanan yang sifatnya sudah disentralkan atau di-share service-kan oleh Kementerian Keuangan, teman-teman yang mengalami dampaknya nih terutama, kita harus ready untuk siap-siap shifting dan memperbaiki kemampuannya di sektor-sektor yang core-nya Sobat Kiko berada. Kalau di DJBC berarti ya terkait dengan bea cukai, pajak di pajak, kemudian di pusatnya di JPPR fokus di sana pembelajarannya. Mereka akan lebih dimanfaatkan untuk yang core bisnis. Bagi sobat-sobat Kiko yang tertarik untuk bergabung di
share service centernya, unit, itu juga menjadi peluang. Kalau Sobat Kiko punya antusiasme untuk mentransform bisnis proses dan teknologi yang ada di negara kita, misalkan mengenai payroll, mengenai finance, mengenai HR, mengenai IT, bisa bergabung ke sini. Gitu. Ya, Oke, terima kasih Mas Nanang ya. Kemudian gimana Mbak Meta? Ada pesan-pesan mungkin disampaikan untuk Sobat Kiko semua. Silakan Mbak Meta. Hai Sobat Kiko ya, share service ini bukan barang baru ya, tapi baru didengar pada saat mungkin Sobat Kiko mendengarkan Buletin Kinerja Live gitu ya Mas Resi ya. Tapi jangan takut Sobat Kiko, share service ini bukan mengambil pekerjaan apa yang sudah dilakukan ya, tapi kita mau perbaiki apa yang sudah menjadi operasional atau administrasi kita. Jadi Sobat Kiko bisa belajar atau menuju tahap yang lebih baik lagi. Jadi kami harapkan dukungan dari Sobat Kiko agar share service ini nanti bisa berjalan dengan baik, agar pengelolaan keuangan kita efektif, efisien, dan akuntabel. Tapi pesan saya adalah satu aja, mindset kita memang harus diubah kalau share service ini dijalankan. Jadi misalnya share service ini nanti sudah dikontrol dari share service center, biarkanlah share service center itu yang mengontrol, jangan sampai Sobat Kiko masih melakukan evaluasi lagi, mereview lagi, atau mengontrol lagi. Jadi mindset ini yang harus diubah ya. Jadi Sobat Kiko bisa upskilling pekerjaan yang ada dari administratif menjadi lebih yang strategis. Jadi dukungan luar biasa dari Sobat Kiko sangat kita perlukan menuju implementasi share service Kementerian Keuangan. Itu sih Mas Resi. Thank you Mbak Meta. Oke Sobat Kiko sekalian, tiba saatnya saya menutup acara podcast kita hari ini, dan tentunya saya ingin menyimpulkan dari pembicaraan dengan dua narasumber kita yang kece gitu ya, bahwa ada tiga poin yang saya simpulkan dan 3 kata yang saya simpulkan dari pembicaraan kita terkait dengan share service pada hari ini. Yang pertama adalah efisiensi. Jadi Sobat Kiko sekalian, share service ini tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dari pengelolaan keuangan di Kementerian Keuangan, dan tidak hanya itu, nanti akan digunakan untuk seluruh kementerian gitu ya. Dan yang kedua ya, share service itu adalah terobosan baru gitu ya. Jadi ini yang akan membuat benang-benang kusut di bidang administrasi itu menjadi terurai gitu ya, sehingga dengan adanya share service ini diharapkan dia akan menjadi solusi untuk menyederhanakan birokrasi. Dan yang terakhir adalah bahwa share service ini harus dibina dan dikelola dengan mindset yang positif ya. Mindset yang positif yang harus solutif juga gitu ya. Sehingga kita sama-sama bareng-bareng mencari solusi atas semua permasalahan dalam penerapan share service ke depannya. Nah, mungkin itu aja Sobat Kiko hasil bincang-bincang kita pada hari ini, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Nanang. Terima kasih juga ya, diskusi hari ini. Semoga nggak kapok ya diundang untuk podcast kita ya. Oke. Dan juga Mbak Meta. Terima kasih Mas Resi. Thank you udah datang Mbak Meta. Oke Sobat Kiko sekalian, terima kasih atas atensinya. Saya tutup aja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada podcast selanjutnya.